Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel kami, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik. Sebelum lanjut menonton, silahkan tulis shalawat di komentar, agar kita mendapatkan keselamatan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Jangan lupa subscribe agar Anda dapat terus menikmati kisah-kisah seru lainnya. Sari menghela napas panjang sambil memandang pekarangan kecil di depan rumahnya. Angin sore membawa aroma basah tanah dan dedaunan kering yang berguguran dari pohon jati di sekeliling desa. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak kepergian suaminya, dan kesunyian rumah kayu itu masih terasa menusuk. Di desa terpencil bernama Rimba Lestari, Sari menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Suaminya, Dharma, meninggal akibat penyakit misterius yang tak bisa disembuhkan. Sejak itu, hidup Sari berubah. Tidak ada lagi tawariang Dharma yang mengisi malam-malam mereka. Kini hanya ada suara jangkrik dan lolongan anjing hutan di kejauhan yang menemaninya setiap malam. Tetangga-tetangga Sari di desa seringkali menyarankan agar ia meninggalkan rumah itu dan tinggal bersama keluarga di kota. Tetapi Sari menolak. Baginya, rumah ini adalah satu-satunya warisan dari Dharma, tempat di mana kenangan-kenangan mereka masih hidup. Namun, kesetiaannya pada rumah ini juga membuatnya harus berjuang keras untuk bertahan. Tanpa suami, Sari harus menggarap ladang kecil seorang diri, mengurus ayam dan kambing, serta menghadapi cibiran diam-diam dari beberapa warga desa yang memandangnya sebagai janda kesepian. Hujan mulai turun ketika Sari kembali dari ladang sore itu. Langit kelabu berubah menjadi gelap dalam sekejap, disertai angin yang menderu. Ia mempercepat langkah, menggenggam erat keranjang yang penuh dengan singkong dan jagung. Saat mencapai halaman rumah, petir menyambar pohon besar di dekatnya, membuatnya tersentak. Ya Allah, gumamnya, tangan gemetar saat membuka pintu. Rumahnya yang kecil itu gelap dan dingin. Ia menyalakan lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Cahayanya bergetar karena angin yang menyelinap dari celah-celah dinding kayu. Malam itu, setelah makan malam sederhana berupa nasi dan sayur rebus, Sari memutuskan untuk memeriksa gudang yang terletak di belakang rumah. Gudang itu jarang ia kunjungi sejak kematian Dharma. Biasanya hanya digunakan untuk menyimpan alat-alat pertanian dan beberapa barang lama yang sudah jarang dipakai. Namun, malam itu, ada sesuatu yang aneh. Sejak sore, ia merasa seperti ada suara gemerisik dari arah sana, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara karung-karung tua. Dengan membawa lampu minyak, Sari berjalan pelan menuju gudang. Hujan yang semakin deras membuat langkahnya tenggelam dalam suara derasnya air yang menghantam atap. Ketika ia membuka pintu gudang, aroma lembab langsung menyeruak, bercampur dengan bau kayu lapuk. Ia menyorotkan cahaya lampu ke sudut-sudut ruangan. Awalnya tidak ada yang aneh. Karung-karung beras, alat-alat pertanian, dan kotak kayu tua tampak seperti biasa. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, matanya menangkap sesuatu yang bergerak di pojok ruangan. Sari membeku. Napasnya tercekat. Di sana, di bawah tumpukan jerami, ada tubuh besar yang melingkar. Seekor ular. Bukan ular biasa. Tubuhnya sangat besar. Lebih besar daripada ular manapun yang pernah ia lihat. Sisiknya hitam mengilap, memantulkan cahaya lampu seperti batu obsidian. Bagian matanya memancarkan kilauan emas yang dingin, membuat jantung Sari berdegup kencang. Ular itu tampak terluka. Ada luka besar di sisi tubuhnya. Darah mengalir perlahan ke lantai tanah. Hewan itu tidak bergerak, hanya mengangkat kepalanya sedikit, menatap Sari dengan tatapan yang tidak biasa. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat Sari merasa bingung antara takut dan kasihan. Sari mundur perlahan, tapi langkahnya justru mengenai kaleng tua, menciptakan bunyi nyaring. Ular itu bergerak sedikit, membuat suara desis pelan. Sari menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan jeritan. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tidak berlari. Entah mengapa, ia merasa ular itu tidak berniat menyerangnya. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan ular besar dengan luka menganga terus terngiang di pikirannya.
Ia bertanya-tanya dari mana ular itu datang dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam gudang. Lebih dari itu, ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Membiarkan ular itu begitu saja bisa berarti kematian bagi hewan itu, tetapi membantunya juga berisiko besar. Di tengah kebimbangannya, Sari akhirnya memutuskan. Esok pagi, ia akan kembali ke gudang dan mencoba melihat kondisi ular itu. Ia tidak tahu apakah keputusannya benar, tetapi suara kecil di dalam hatinya mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan makhluk itu begitu saja. Sebelum akhirnya terlelap, ia berdoa dalam hati, "Tuhan, lindungi aku dari bahaya, dan berikan aku kekuatan untuk melakukan yang benar." Fajar merekah dengan langit berwarna jingga samar. Sari membuka pintu rumahnya dengan hati yang masih ragu, tapi tekad sudah ia mantapkan sejak semalam. Ia membawa ember kecil berisi air hangat dan beberapa daun herbal yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka ternaknya. Pikiran tentang ular raksasa di gudang terus mengganggunya. Meski ada ketakutan, rasa iba mengalahkan segalanya. Langkahnya menuju gudang terasa berat. Setiap derit papan kayu di lantai seperti menggema lebih keras di pagi yang sunyi itu. Ketika ia membuka pintu gudang, bayangan besar ular itu masih berada di sana. Ular raksasa itu tampak lemah. Napasnya terdengar pelan namun berat. Mata keemasan yang semalam terasa menakutkan kini hanya tampak sayu. Sari mengatur napas, lalu mendekat perlahan. "Aku hanya ingin membantu," bisiknya, entah kepada ular itu atau dirinya sendiri. Ia menaruh ember di tanah, lalu mulai mencampur daun herbal ke dalam air hangat, menciptakan aroma khas yang menenangkan. Sari memotong kain tua menjadi beberapa bagian untuk digunakan sebagai pembalut. Ular itu tidak bergerak saat Sari mendekat lebih dekat lagi. Ia mengamati luka besar di sisi tubuhnya, tampak seperti bekas serangan benda tajam. Sari menggigit bibir, mencoba menahan rasa takut. "Apa yang melukaimu?" gumamnya pelan sambil memeras kain ke luka itu. Ular itu hanya mendesis kecil, tidak melawan atau menunjukkan tanda-tanda agresi. Hari itu, Sari merawat luka ular dengan penuh kehati-hatian. Ia membersihkan darah yang mengering, membalut luka dengan kain, dan meninggalkan beberapa air herbal di dekatnya. Ketika ia selesai, ular itu mengangkat sedikit kepalanya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sari merasa seperti ada rasa terima kasih dalam tatapan itu, meskipun ia tahu pikirannya mungkin terlalu jauh. Hari-hari berikutnya, kehidupan Sari berubah. Setiap pagi dan sore, ia mengunjungi gudang untuk memastikan kondisi ular itu. Awalnya ia masih merasa canggung, tapi semakin hari ia mulai terbiasa. Ular itu mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Luka di tubuhnya perlahan mengering, dan ia mulai bergerak lebih aktif. Namun, yang paling mengejutkan Sari adalah bagaimana ular itu tampak seperti memahami dirinya. Pada suatu sore, ketika Sari sedang memberi makan ayam di halaman, ia mendengar suara desis pelan. Ketika ia menoleh, ular itu sudah berada di ambang pintu gudang. Tubuh besarnya melingkar sebagian di atas tanah. Sari tertegun, tak menyangka ular itu akan keluar dari persembunyiannya. "Hei, kau tidak boleh di sini. Orang-orang desa akan melihatmu," ujar Sari panik sambil melangkah mendekat. Namun ular itu tetap diam di tempatnya, hanya menatapnya seperti ingin mengatakan sesuatu. Sari mendekati ular itu dengan hati-hati, dan ketika ia sudah cukup dekat, ular itu memiringkan kepalanya ke arah ladang di belakang rumah. "Kau ingin aku ke sana?" tanyanya, merasa aneh berbicara pada seekor ular. Namun, ular itu menggerakkan tubuhnya perlahan menuju arah yang sama. Rasa penasaran membuat Sari mengikutinya. Di ladang, ular itu berhenti di sebuah sudut yang penuh semak belukar. Sari mengamati sekeliling, dan matanya tertumbuk pada sesuatu yang mengkilap di antara semak-semak. Ketika ia mendekat, ia menemukan sebuah kotak kayu tua, terkunci rapat. Ular itu hanya duduk diam, mengamati saat Sari membersihkan kotak itu dari debu dan daun-daun kering. Dengan hati-hati, Sari membawa kotak itu ke rumah. Ia membutuhkan waktu beberapa menit untuk membukanya menggunakan pisau dapur. Ketika tutupnya terbuka, matanya membelalak.
Di dalamnya terdapat koin-koin emas kuno dan beberapa perhiasan yang tampak sangat berharga. Sari tidak bisa berkata-kata. Ia belum pernah melihat harta sebanyak ini sepanjang hidupnya. Ini dari mana? Tanyanya tanpa sadar, menoleh pada ular yang entah bagaimana sudah mengikuti sampai ke ambang pintu rumahnya. Ular itu hanya menatapnya, lalu berbalik menuju gudang. Sejak hari itu, Sari merasa ada keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Harta itu cukup untuk membuat hidupnya berubah. Ia bisa memperbaiki rumah, membeli peralatan baru untuk bertani, bahkan membantu beberapa tetangganya yang membutuhkan. Namun, ia tetap merahasiakan asal mula harta itu, takut jika orang-orang mengetahui tentang ular raksasa yang hidup bersamanya. Tetangga-tetangga mulai menyadari perubahan dalam hidup Sari. Mereka bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan uang untuk semua perbaikan dan pembelian baru. Beberapa orang mencurigainya, tetapi Sari hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia bekerja lebih keras di ladang. Meski begitu, bisik-bisik di desa semakin sering terdengar. Di sisi lain, hubungan Sari dengan ular itu semakin erat. Ular itu sering keluar dari gudang saat malam hari, melingkar di halaman atau di dekat pintu rumah. Sari tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia merasa memiliki seorang teman, meski teman itu bukan manusia. Ia bahkan mulai berbicara dengan ular itu, menceritakan hari-harinya atau mengenang masa lalunya bersama Dharma. Namun, jauh di dalam hatinya, Sari tahu bahwa kehadiran ular itu membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keajaiban kecil dalam hidupnya. Ia merasa ada misteri yang belum terungkap, sesuatu yang menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan bersinar terang, Sari melihat kilauan aneh di mata ular itu. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia. Tapi Sari tidak bertanya, ia hanya menunggu. Menunggu saat dimana keajaiban ini akhirnya akan menunjukkan makna sebenarnya. Bulan purnama menggantung tinggi di langit malam. Cahayanya memantul di permukaan daun basah dan membuat suasana desa Rimba Lestari terasa magis. Di rumah kecilnya, Sari duduk di dekat jendela, memandangi halaman yang remang. Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran. Ular raksasa yang selama ini dirawatnya telah pulih sepenuhnya, tetapi perilakunya semakin aneh. Beberapa kali, Sari merasa seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh makhluk itu, sesuatu yang melampaui insting hewan biasa. Malam itu, desis lembut terdengar dari belakang rumah. Sari berdiri dengan cepat, mengintip dari balik tirai. Ular raksasa itu melingkar di tengah halaman. Sisiknya yang hitam berkilau diterpa sinar bulan. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tubuh ular itu bergerak lambat, seperti mengikuti irama tak terlihat. Kepala besarnya mendongak ke arah langit, dan dari tubuhnya memancar cahaya redup keemasan. "Apa yang sedang kau lakukan?" bisik Sari, setengah takut, setengah terpukau. Tanpa sadar, ia melangkah keluar, menembus dinginnya udara malam. Ular itu tetap berada di posisinya, tetapi ketika Sari mendekat, cahaya di tubuhnya semakin terang. Sebuah perasaan aneh menyelimuti Sari, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menyentuh jiwanya. "Sari," suara berat dan dalam tiba-tiba terdengar, memecah keheningan malam. Sari tertegun. Ia memutar kepala, mencari sumber suara, tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada dirinya dan ular raksasa yang kini menatapnya dengan mata keemasan yang bersinar. Kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Tubuh ular itu perlahan-lahan berubah. Sisik-sisiknya memudar. Tubuh melingkarnya meregang dan mengecil. Dalam beberapa detik yang terasa seperti seabad, ular raksasa itu telah berubah menjadi seorang pria. Pria itu tinggi, dengan rambut panjang hitam yang jatuh hingga bahu. Kulitnya sehalus marmer, dengan cahaya keemasan samar yang mengelilinginya. Matanya, yang tetap keemasan seperti saat ia menjadi ular, menatap Sari penuh kelembutan dan rasa syukur. Sari tersentak mundur, tangannya gemetar. Siapa kau? Apa yang terjadi?" Pria itu menunduk hormat, lalu berbicara dengan suara yang sama seperti sebelumnya.
dalam dan penuh wibawa. Namaku Naga Seta. Aku adalah penjaga hutan ini, makhluk yang ditugaskan untuk melindungi keseimbangan alam. Sari hanya bisa berdiri mematung. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Penjaga hutan? Makhluk pelindung? Semua ini seperti cerita dongeng yang diceritakan neneknya ketika ia masih kecil. Tapi ini nyata. Pria ini, atau makhluk ini, berdiri di depannya, mengungkapkan rahasia yang sulit dipercaya. Aku terluka parah ketika sekelompok pemburu menyerang wilayah hutan tempatku tinggal. Lanjut Naga Seta. Mereka tidak tahu siapa aku, hanya melihatku sebagai ular besar yang berharga untuk dijadikan trofi. Aku melarikan diri dan menemukan perlindungan di gudangmu. Jika bukan karena kebaikanmu, aku mungkin sudah mati. Sari menggelengkan kepala, masih bingung. Tapi bagaimana mungkin? Kau ular, dan sekarang manusia. Naga Seta tersenyum tipis. Aku adalah makhluk yang bisa berubah wujud. Dalam bentuk ular, aku lebih dekat dengan alam yang aku lindungi. Namun, ketika diperlukan, aku dapat kembali ke wujud ini. Ia berhenti sejenak, menatap Sari dengan rasa terima kasih yang tulus. Aku berutang nyawa padamu, Sari. Mendengar itu, Sari merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada ketakutan, kebingungan, tetapi juga rasa kagum. Selama ini ia merawat makhluk luar biasa yang bukan hanya seekor ular, melainkan penjaga hutan yang memiliki kekuatan di luar pemahamannya. Malam itu, Naga Seta menceritakan lebih banyak tentang dirinya dan tugasnya sebagai penjaga hutan. Ia adalah makhluk terakhir dari garis keturunan penjaga yang telah ada selama berabad-abad. Tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, memastikan bahwa hutan tetap menjadi tempat yang aman bagi semua makhluk hidup. Namun, serangan manusia yang terus-menerus membuat tugas itu semakin sulit. Manusia sering lupa bahwa mereka adalah bagian dari alam, bukan penguasanya, ujar Naga Seta dengan nada sedih. Banyak yang hanya melihat hutan sebagai tempat untuk diambil keuntungannya, tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Sari mendengarkan dengan seksama, merasa malu atas apa yang dilakukan kaumnya terhadap makhluk seperti Naga Seta. Ia juga merasa bangga karena bisa membantu makhluk luar biasa ini. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Sari ketika cerita Naga Seta selesai. Pria itu terdiam sejenak. Matanya menatap ke kejauhan. Aku harus kembali ke hutan. Tugasku belum selesai. Tapi aku juga tak ingin meninggalkanmu begitu saja. Kau telah menunjukkan bahwa masih ada manusia yang peduli dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan. Jika kau izinkan, aku ingin tetap tinggal di sini untuk sementara, hingga semuanya benar-benar aman. Sari mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, kau selalu punya tempat di sini. Sejak malam itu, hidup Sari berubah. Ia kini memahami bahwa kehadiran Naga Seta bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan sebuah takdir. Ia mulai melihat hutan dan lingkungannya dengan cara yang berbeda. Setiap hari, ia belajar dari Naga Seta tentang cara menghargai alam dan menjaga keseimbangan. Sementara itu, Naga Seta tetap hidup dalam wujud manusianya saat berada di dekat Sari, tetapi ia sering kembali ke wujud ular ketika menjelajahi hutan. Namun, Sari tahu bahwa rahasia ini tidak bisa bertahan lama. Desa kecil mereka penuh dengan mata dan telinga yang tajam. Ia hanya bisa berharap bahwa ketika waktunya tiba, ia dan Naga Seta akan siap menghadapi apapun yang datang. Pagi itu, suara burung-burung berkicau terdengar riang, seolah tidak menyadari bayang-bayang gelap yang mulai menyelimuti desa Rimba Lestari. Sari sedang menyiangi ladang kecilnya, ditemani oleh Naga Seta yang duduk di bawah pohon rindang. Meski wujudnya seperti manusia, Naga Seta memancarkan aura yang membuat setiap gerakannya tampak lebih anggun daripada manusia biasa. Semakin banyak orang yang curiga, ujar Sari, menghentikan pekerjaannya. Matanya memandang ke arah desa yang berjarak tidak terlalu jauh dari rumahnya. Mereka bertanya-tanya dari mana aku mendapatkan uang untuk memperbaiki rumah dan membeli peralatan baru. Naga Seta yang sejak tadi diam akhirnya bersuara.
Kebaikan selalu menarik perhatian Sari, dan terkadang perhatian itu bisa berubah menjadi iri hati. Ia menatap ke arah yang sama, seolah dapat merasakan energi tidak menyenangkan yang mulai mengelilingi desa itu. Sari menghela napas panjang. Aku hanya takut suatu saat mereka akan menemukanmu. Kau tahu bagaimana orang-orang di sini. Mereka tidak akan mengerti siapa dirimu. Mereka hanya akan melihatmu sebagai ancaman. Naga Seta tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Sari, kau telah menyelamatkan hidupku. Jika mereka datang untuk mencariku, aku akan menghadapinya. Namun, meski kata-kata Naga Seta terdengar tenang, Sari tidak bisa menghilangkan perasaan was-was yang terus menghantuinya. Ia tahu betul bagaimana sifat manusia. Ketakutan seringkali membuat mereka bertindak tanpa berpikir. Desas-desus tentang perubahan hidup Sari telah menyebar ke seluruh desa. Beberapa penduduk mulai datang dengan berbagai alasan, dari sekadar menawarkan bantuan hingga mencoba menggali informasi. Namun, Sari tetap menjaga sikap ramah dan berhati-hati. Ia tidak pernah mengizinkan siapapun masuk rumahnya tanpa alasan jelas. Suatu hari, Pak Raga, kepala desa, datang berkunjung. Lelaki tua itu dikenal bijak, tetapi ia juga sangat memperhatikan setiap hal yang terjadi di desanya. Sari menyambutnya dengan senyuman canggung di depan pintu. "Sari," ujar Pak Raga, mengusap janggut putihnya. "Desa ini kecil, dan kabar menyebar cepat. Banyak orang yang penasaran dengan kehidupanmu sekarang. Mereka bilang kau menemukan harta karun di ladangmu. Apa itu benar?" Sari tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Ah, Pak Raga, kabar orang-orang kadang berlebihan. Aku hanya bekerja lebih keras dari biasanya. Itu saja." Pak Raga mengangguk pelan, tetapi tatapannya tetap tajam. "Kau tahu, Sari, kami semua menginginkan yang terbaik untukmu. Tapi jika ada sesuatu yang kau sembunyikan, lebih baik kau katakan sekarang sebelum menjadi masalah besar." Sari menggigit bibirnya, mencoba menahan diri agar tidak terlihat panik. "Aku tidak menyembunyikan apapun, Pak. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang." Setelah beberapa saat, Pak Raga pergi. Namun, Sari tahu bahwa kunjungan itu bukan kunjungan biasa. Kepala desa itu pasti mencurigai sesuatu, dan ini hanya masalah waktu sebelum ia kembali dengan pertanyaan yang lebih sulit. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di dapur, memandangi jendela yang memperlihatkan hutan gelap di kejauhan. Naga Seta muncul dari gudang, melangkah pelan ke arahnya. "Kau gelisah," katanya sambil duduk di kursi di seberang Sari. Sari mengangguk. "Pak Raga datang hari ini. Dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tapi aku tahu dia mencurigai sesuatu. Jika mereka terus mendesakku, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Naga Seta menatapnya dengan lembut. "Kebenaran selalu menemukan jalannya. Sari, kau tidak perlu khawatir. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Namun, janji Naga Seta tidak cukup untuk menenangkan hati Sari. Ia tahu bahwa ancaman bukan hanya datang dari rasa ingin tahu, tetapi dari ketakutan dan keserakahan manusia. Beberapa hari kemudian, ketakutan Sari menjadi kenyataan. Sekelompok penduduk desa datang ke rumahnya dengan membawa obor dan tongkat. Pak Raga memimpin mereka. Wajahnya serius. "Sari, kami tahu ada sesuatu yang tidak kau katakan," ujarnya lantang. "Kami hanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang berbahaya di sini." Sari keluar dari rumah, berdiri di depan pintu untuk menghadapi mereka. "Apa maksud kalian, Pak Raga? Aku tidak menyembunyikan apapun." "Kalau begitu, izinkan kami memeriksa rumahmu," ujar salah satu penduduk. "Jika tidak ada yang mencurigakan, kami tidak akan mengganggumu lagi." Sari terdiam. Ia tahu bahwa jika mereka masuk, mereka akan menemukan Naga Seta. Dan jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, sebuah suara berat menggema dari belakang rumah.
Hentikan, ujar naga seta, muncul dari kegelapan. Ia tetap dalam wujud manusianya, tetapi aura yang mengelilinginya cukup untuk membuat semua orang terdiam. Aku adalah alasan kalian di sini, bukan? Kerumunan mundur beberapa langkah, terkejut dengan kehadiran pria asing yang tidak mereka kenal. Pak Raga menatapnya tajam. Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan di sini? Naga seta melangkah maju, matanya yang keemasan bersinar dalam gelap. Aku bukan ancaman bagi kalian. Aku datang untuk melindungi hutan ini, untuk memastikan bahwa desa ini tetap hidup dalam harmoni dengan alam. Tapi jika kalian menginginkan perang, aku tidak akan tinggal diam. Suasana tegang. Beberapa penduduk mulai berbisik, sementara yang lain terlihat ketakutan. Namun, Pak Raga tetap berdiri di tempatnya, menatap naga seta dengan penuh pertimbangan. Jika kau benar-benar bukan ancaman, buktikan, katanya akhirnya. Buktikan bahwa kehadiranmu tidak membawa bahaya bagi desa ini. Naga seta mengangguk pelan. Aku akan melakukannya. Tapi ingatlah, bahaya terbesar bukan berasal dariku, melainkan dari manusia yang lupa caranya menghargai kehidupan. Langit malam dihiasi taburan bintang yang berkelap-kelip seperti berlian. Namun, ketenangan alam itu kontras dengan ketegangan yang melingkupi halaman rumah Sari. Di sana, naga seta berdiri di hadapan kerumunan penduduk desa yang membawa obor dan senjata seadanya. Sari berdiri di sisinya, wajahnya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Aku tidak datang untuk menyakiti kalian, ujar naga seta dengan suara tegas. Namun tenang. Kehadiranku di sini hanya untuk melindungi hutan dan desa kalian dari kehancuran. Pak Raga, yang memimpin kelompok itu, melangkah maju. Wajahnya tampak penuh dengan keraguan, tetapi ia berusaha menjaga wibawanya. Jika benar kau melindungi desa ini, buktikan bahwa kau bukan ancaman. Kata-kata saja tidak cukup untuk meyakinkan kami. Naga seta menatap kerumunan itu dengan mata keemasan yang berkilauan. Kalian telah melihat hutan ini memberikan hidup bagi desa kalian. Airnya mengalir ke ladang, pohonnya memberikan kayu, dan tanahnya subur untuk bercocok tanam. Namun, manusia semakin serakah. Penebangan pohon tanpa kendali dan perburuan liar mengganggu keseimbangan alam. Jika kalian terus seperti ini, hutan akan mati, dan desa ini akan kehilangan sumber kehidupannya. Kerumunan mulai saling berbisik. Beberapa tampak gelisah. Kata-kata naga seta menyentuh sisi logis mereka. Namun ketakutan terhadap sosok asing itu masih mendominasi. Sari, yang sejak tadi diam, akhirnya memberanikan diri berbicara. Apa yang dikatakannya benar, katanya lantang. Aku telah hidup bersama naga seta selama berbulan-bulan. Dia tidak pernah menyakitiku atau siapapun. Sebaliknya, dia mengajariku cara menghormati alam dan hidup selaras dengannya. Jika kalian memberinya kesempatan, dia bisa membantu kita semua. Pak Raga terdiam sejenak, lalu berkata, kita butuh bukti, bukan janji. Jika kau memang penjaga hutan, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Tanpa berkata-kata, naga seta memejamkan matanya. Tubuhnya mulai bersinar, dan dalam sekejap, ia berubah kembali ke wujud ular raksasanya. Sisik-sisiknya memancarkan cahaya keemasan, dan tubuhnya melingkar dengan anggun. Para penduduk terkejut, beberapa mundur dengan ketakutan, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Dengan wujud barunya, naga seta menjulurkan kepalanya ke arah kerumunan. Lihatlah ke arah hutan, katanya sambil menunjuk dengan ekornya yang panjang. Mata-mata mereka mengikuti arahnya, dan mereka melihat pemandangan luar biasa. Hutan yang gelap kini bersinar. Setiap pohon memancarkan cahaya lembut yang seperti denyut kehidupan. Ini adalah energi alam yang masih tersisa, ujar naga seta. Tapi cahaya ini akan padam jika kalian terus merusaknya. Aku memohon kepada kalian, ubah cara kalian memperlakukan hutan ini. Jadikan dia sebagai sekutu, bukan musuh. Kerumunan itu terdiam. Tidak ada yang bisa menyangkal keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Bahkan Pak Raga,
yang biasanya skeptis, tampak terpukau. "Aku mengerti sekarang," katanya akhirnya. "Kehadiranmu memang membawa pesan penting. Tapi bagaimana kami tahu kau akan selalu ada untuk melindungi kami?" Naga Seta menatap Pak Raga dalam-dalam. "Aku tidak bisa selamanya berada di sini. Tugas utamaku adalah menjaga keseimbangan alam, bukan hanya hutan ini. Tapi aku percaya, jika kalian mulai menghormati hutan dan menjaga keseimbangannya, kalian tidak akan membutuhkan kehadiranku lagi." Pak Raga mengangguk perlahan. "Kalau begitu, apa yang bisa kami lakukan untuk memulai?" Naga Seta berubah kembali menjadi wujud manusia. Ia melangkah ke depan, mendekati Pak Raga dan kerumunan. "Berhentilah menebang pohon tanpa izin. Tanam kembali pohon-pohon yang telah kalian ambil. Jangan berburu hewan lebih dari yang kalian butuhkan. Hutan ini adalah rumah bagi semua makhluk hidup, termasuk kalian. Jika kalian menjaganya, dia akan menjaga kalian." Hari itu menjadi awal perubahan bagi desa Rimba Lestari. Naga Seta tinggal beberapa hari lagi di desa untuk mengajarkan mereka cara hidup yang lebih selaras dengan alam. Ia menunjukkan cara bercocok tanam tanpa merusak ekosistem, cara memanen kayu dengan bijak, dan cara menjaga aliran air tetap bersih. Namun, waktu perpisahan akhirnya tiba. Di malam terakhirnya, Naga Seta berbicara kepada Sari di bawah langit berbintang. "Kau telah menjadi bagian penting dari hidupku, Sari," katanya. "Tanpa kebaikanmu, aku mungkin sudah tiada. Tapi kini waktunya aku melanjutkan tugasku di tempat lain." Sari menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Aku akan merindukanmu. Kehadiranmu mengajarkan banyak hal, bukan hanya tentang alam, tetapi juga tentang arti keberanian dan kasih." Naga Seta menyentuh bahu Sari dengan lembut. "Kau tidak pernah sendiri, Sari. Setiap kali kau melihat hutan ini, ingatlah bahwa aku selalu bersamamu dalam spiritnya." Kemudian, dengan satu gerakan anggun, Naga Seta berubah kembali menjadi ular raksasa. Ia melingkar sekali di sekitar Sari, seperti pelukan terakhir, sebelum meluncur ke dalam hutan yang gelap. Sari berdiri di sana, memandang hutan yang mulai tenggelam dalam keheningan malam. Ia merasa kehilangan, tetapi juga merasa diberkati karena pernah menjadi bagian dari kisah luar biasa ini. Dan ketika ia kembali ke rumah, ia tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.